Para pemirsa, pendengar yang setia umat beriman, bro and sis, selamat bertemu kembali di channel Warta dan Berita edisi ke-6. Horas, Yahoo, Kemajua-jua, Xin Chào, Pace Ebene. Seperti biasanya pada berita kali ini kami akan menyajikan berita yang terhangat seputar gereja dan dunia sekitar. Marilah kita saksikan. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan 3 berita, yakni berita pertama, umat Kristen dan Muslim membangun kembali Mosul, kota yang dihancurkan oleh ISIS. Berita kedua, Paus bertemu dengan tim sepak bola Sampdoria. Berita ketiga, para tokoh agama divaksin COVID-19 di Masjid Istiqlal. Oke. Para pemirsa, hidup berdampingan secara harmonis adalah salah satu spirit kota Mosul, kota yang hancur pada tahun 2014 oleh kelompok yang menamakan diri ISIS. Kini, warga Muslim, Kristen, dan Yahudi mulai kembali membangun kota Mosul dan membangun kembali juga semangat keberagaman di dalamnya. Revive the Spirit of Mosul atau membangun kembali semangat di Mosul, Irak adalah sebuah proyek yang dipelopori oleh UNESCO untuk membangun kembali kota yang hancur pada tahun 2014 ketika kelompok yang menamakan diri ISIS berebut kota di tepi sungai Tigris ini. Pada tahun 2016 hingga 2017, pecah perang antara pertempur ISIS dan pasukan koalisi yang berakhir dengan pembebasan Mosul. Omar Taka, asisten koordinator situs untuk UNESCO, menegaskan bahwa salah satu tujuan proyek itu adalah inisiatif untuk menghidupkan kembali semangat Mosul, tidak hanya dengan membangun kembali gunung-gunung monumental, tapi juga untuk membangun komunitas yang coba dihancurkan ISIS. Inisiatif tersebut mencakup rehabilitasi bangunan yang penting, yakni Masjid Al-Nouri dan Menara Al-Hadba, Gereja Katolik Suriah Al-Taheri, dan Gereja Latin Al-Sa'a. Dan dalam prosesnya, UNESCO mendorong warga Muslim dan Kristen untuk bergotong royong membangun kembali dan memperbaiki tempat ibadah. Kami mendorong warga Kristen untuk bekerja membangun kembali masjid, dan sebaliknya, kami juga mendorong warga Muslim untuk membangun kembali gereja. يا سيدنا البابا فرانسيس، فرحنا كثيرا عندما علمنا بأنك ستزور العراق. Oke, Bro Yandi, kita berbincang sebentar. Bagaimana pendapatmu tentang berita tadi? Aduh bro, saya sangat terkejut dan juga sekaligus terkesan bro dengan berita yang baru saja kita dengarkan tadi. Ya. Bayangkan bro, bahwa di negara Irak sendiri sikap toleransi sangat kuat bro. Dan seperti halnya contohnya saja warga Muslim diajak untuk membangun gereja, dan warga Kristen diajak untuk membangun masjid bro. Benar Bro Yandi, saya juga setuju dengan sikap negara Irak ini. Dan semoga sikap ini menjadi teladan untuk negara Indonesia membuka toleransi antar umat beragama. Benar itu bro. Para pemirsa, sejenak kita ke Vatikan. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik, bertemu dengan tim sepak bola Serie A, yaitu klub Sampdoria. Claudio Ranieri tidak dapat menahan rasa kegembiraan dan kegagumannya ketika bertemu dengan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus sendiri berpesan dalam pertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa olahraga merupakan salah satu jalan untuk mencapai pada kekudusan. Pertemuan antara Paus dan tim sepak bola Serie A Italia, Sampdoria, berlangsung di ruangan pertemuan Paus di Vatikan. Claudio Ranieri, pelatih Sampdoria yang namanya pernah harum saat membawa Leicester menjadi juara di Inggris pada tahun 2016,
tidak bisa menahan kegembiraannya saat bertemu Paus Fransiskus. Paus Fransiskus menyampaikan pesannya tentang apa yang bisa ditawarkan kepada orang-orang melalui olahraga. Paus Fransiskus mengatakan bahwa olahraga adalah salah satu jalan hidup dan kesucian. Paus Fransiskus memang sering kali menanamkan peran sepak bola bagi kemajuan gereja. Untuk menjadi pemenang, kita perlu untuk mengalahkan individualisme, keegoisan, rasisme, intoleransi, dan instrumentalis manusia. Paus Benediktus juga pernah menyebut bahwa sepak bola bisa memberikan pelajaran moral kepada anak-anak muda. Sepak bola imbuhnya dapat menjadi sarana pendidikan untuk nilai-nilai kejujuran, solidaritas, dan persaudaraan, terutama bagi para generasi muda. Bagaimana Bro Samuel, pendapatmu tentang berita yang baru saja kita dengar? Ya, kalau untuk saya secara pribadi sih, saya kurang paham mengenai olahraga ini, Bro. Benar, Saudara Yandi, yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Yang sebenarnya ini kita berpikir bahwa olahraga itu hanya sebatas hobi atau kompetisi, tetapi yang dikatakan Fransiskus itu benar, bahwa dalam olahraga ada nilai moral yang diberikan kepada kita seperti keterbukaan, kedewasaan, persaudaraan, solidaritas. Ya, seperti itu, Saudara Yandi. Ya, benar, Bro. Saya setuju juga dengan pendapat Fransiskus. Ya, bisalah dikatakan bahwa seluruh kegiatan kita, pekerjaan ataupun hobi yang kita lakukan dapat menghantar kita kepada kekudusan itu, Bro. Ya, benar, Saudara. Baik, para pemirsa, dari berita Vatikan kita beralih ke berita lokal, yakni berita dalam negeri. Kementerian Agama beserta Kementerian Kesehatan menggelar vaksinasi COVID-19 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk vaksinasi para pemuka agama, tetapi bertujuan untuk membuka kebersamaan dari keberagaman yang ada di Indonesia. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Agama menggelar vaksinasi COVID-19 bagi tokoh agama di basement 1 Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa 23 Februari. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekedar vaksinasi untuk pemuka agama, tetapi bertujuan untuk merajut kebersamaan dari seluruh keberagaman. Beliau menambahkan bahwa kegiatan ini adalah contoh yang sangat baik. Para tokoh-tokoh agama semua bersatu untuk divaksin dan bisa dicontoh di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Tokoh agama menjadi salah satu prioritas program vaksinasi COVID-19. Peran para tokoh agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu memiliki tugas yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam melakukan pembinaan keagamaan. Baik para pemirsa, tentunya kita sangat bersyukur dengan diadakannya vaksinasi bagi para tokoh agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain menyehatkan tubuh ataupun menyehatkan masyarakat Indonesia, ternyata vaksinasi COVID-19 yang diadakan di sana juga merajut kembali keberagaman antar umat beragama. Seperti kata pepatah, sambil menyelam minum air. Artinya, sekali ada kegiatan vaksinasi, mari membangun kembali kebersamaan antar umat beragama agar toleransi di Indonesia berkembang dengan baik seperti anjuran Bapak Presiden. Siap Indonesiaku. Terima kasih Bapak Presiden dan semangat Indonesia. Baik pemirsa, demikianlah berita yang kami bawakan pada edisi ke-6 ini. Semoga berita ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Saya Samuel Hutajulu dan saya Saudara Christian Apriandi bersama segala kru yang bekerja pada saat ini mohon undur diri. Salam Pace Ebeni.